Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi MTS Al-Kinana yang saya banggakan, di dalam kehidupan, terutama di dalam kehidupan bersosial, karena kita itu makhluk sosial, itu pasti berinteraksi, bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ada orang yang mati nguburin dirinya sendiri, ada? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Jangankan itu ya, kita masuk angin, ngerok sendiri bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Kita hidup itu membutuhkan orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang ditakuti atau menjadi orang yang dijauhi oleh orang lain. Kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kita berusaha untuk menjadi pribadi yang disukai, disenangi oleh orang lain. Jangan sampai tingkah laku kita, ucapan kita menjadikan kita dijauhi atau tidak disenangi oleh orang lain. Apalagi kita menzolimi atau bahkan menyakiti orang lain. Jangankan seperti itu, kita dijauhi oleh orang lain karena keburukan akhlak kita, karena keburukan tingkah laku kita, maka kita akan dicap oleh Allah sebagai orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Karena orang lain takut akan keburukan yang kita lakukan. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Muhtarul Ahadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Inna syarran nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, man tarakahun nas, siapa yang ditinggalkan oleh manusia yang lain, dijauhi oleh orang lain, ittiqa'a fuhsyihi, karena takut akan keburukan yang ia lakukan. Makanya berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk membantu, memberikan kemudahan kepada orang lain. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai level ini, cap ini termasuk ke dalam diri kita. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita akan dicap buruk ya. Kita mempunyai kedudukan yang buruk di sisi Allah kalau kita ini dijauhi oleh orang lain karena orang lain takut akan keburukan, kejahatan, kezaliman yang kita
lakukan. Hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, dengan doa orang yang tersakiti. Ada banyak di berbagai hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Karena doa orang yang terzalimi, doa orang yang tersakiti itu tidak ada hijab di antara doanya dengan pengabulan yang Allah kabulkan. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian akan doa orang yang terzalimi, kata Nabi. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa bainahu, tidak ada di antaranya, wa bainallahi hijabun, dan di antara Allah dan dirinya tidak ada penghalang dari doa-doa yang ia panjatkan. Ada suatu kisah di mana seorang raja dan seorang nenek yang sudah tua renta. Ini rumahnya itu berdampingan. Seorang raja yang rumahnya begitu mewah dan seorang nenek yang rumahnya sudah terlihat jelek dan udah mau rubuh. Sang raja ini terpikirkan dalam benaknya, kalau nggak ada rumah ini lebih bagus, karena rumah dia nggak terhalang pemandangannya dengan rumah nenek yang tadi. Kemudian satu ketika sang nenek ini nggak ada di rumah, dia lagi keluar. Akhirnya sang raja ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sang nenek ketika berada di luar, rumah sang nenek dirobohin. Kemudian pas ketika nenek pulang dari luar, ya, kembali ke rumahnya, akhirnya didapatlah rumahnya sudah roboh. Rumahnya udah nggak ada lagi. Akhirnya sang nenek duduk bersimpuh di puing-puing rumahnya yang sudah roboh. Kemudian dia berdoa, memanjatkan doa kepada Allah agar rumah sang raja ini diruntuhkan, dihancurkan oleh Allah. Kemudian seketika dia berdoa, datanglah seorang raja kepada sang nenek. Hai nenek, kamu lagi ngapain? Ini rumah kamu kenapa pulang nggak tahu rajanya, padahal rajanya yang merubuhin. Saya sedang berdoa kepada Allah karena saya merasa terzalimi, saya merasa tersakiti oleh perbuatanmu. Saya berdoa untuk agar Allah meruntuhkan rumahmu, istanamu. Akhirnya sang raja tertawa menyepelekan doa daripada sang nenek. Gak mungkin rumah saya ini pondasinya kuat, ya, temboknya tebal, bahannya dari bahan-bahan yang mahal, gak mungkin rubuh ketiup angin. Akhirnya setelah itu tertunda, malam tiba. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa sang nenek. Allah meruntuhkan rumahnya yang kokoh, yang kuat itu. Dari kisah itu kita dapat belajar, selemah-lemahnya orang, kalau kita zolimi, kalau kita sakiti, kemudian dia berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, ya, dengan doa dan harapan apapun yang dia panjatkan, itu pasti akan dikabul.
dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang lain, doa orang yang terzolimi itu akan dikabulkan oleh Allah walau kana kafiron, sekalipun orang itu orang kafir. Makanya hati-hati, apalagi yang kita zalimi sesama saudara kita muslim. Bahkan alhamdulillah kalau sahabat kita sendiri, teman kita sendiri, keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, bahkan alhamdulillah min dzalik kalau sampai orang tua kita sendiri yang kita zalimi. Alhamdulillah min dzalik kalau guru kita sendiri yang kita zalimi. Orang kafir aja dikabulin sama Allah doanya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Kata baginda Rasul, iyyaka, jauhilah olehmu, hindarilah olehmu da'watal mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, sekalipun yang engkau zalimi itu orang kafir. Jadi itu bagi Rasulullah benar-benar mewanti-wanti, ya, betul-betul mengarahkan kepada kita untuk jangan sampai tingkah laku kita, ucapan kita menzalimi, bahkan menyakiti orang lain. Makanya kita sama-sama kita jaga akhlak, jaga sikap, jaga perilaku, jaga ucapan, kemudian jaga etika. Karena dosa yang kita lakukan kepada orang lain itu lebih sulit diampuni ketika kezaliman itu kita lakukan dibanding dengan kezaliman yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, Allah akan mudah dengan rahmatnya yang luas, dengan kasih sayangnya yang begitu luas, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau dosa yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, yang kita zalimi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita melaksanakan sholat duha, mari kita doakan orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Semoga Allah panjangkan dan berkah kehidupannya, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya. Dan untuk orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakit-penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan dari segala macam bentuk penyakit. Dan untuk orang tua kita yang tiada, yang telah mendahului kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah terima iman Islamnya, Allah terima semua amal ibadahnya. Hadhihi wa kullu niyatin shalihah wa li ijabati da'watina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
عليهم ولا الضالين